Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan kebisingan, kita sering lupa akan ketenangan yang pernah mengalir dalam kehidupan leluhur kita. Apa yang terjadi dengan kedamaian batin yang dahulu sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang Jawa? Apakah ketenangan ini hanyalah sebuah legenda yang telah hilang tertelan waktu? Ataukah ada rahasia yang tersembunyi di baliknya, menunggu untuk ditemukan kembali? Bayangkan, jika kita bisa menggali kembali pengetahuan yang telah lama terlupakan, sebuah rahasia yang diwariskan turun-temurun, namun sekarang hanya menjadi cerita yang dibicarakan di malam hari di sekitar api unggun. Rahasia ketenangan yang bukan hanya sekedar kebisuan atau kelapangan pikiran, tetapi kedamaian yang meliputi seluruh jiwa. Sebuah keadaan yang menghubungkan diri kita dengan alam semesta, dengan Tuhan, dengan esensi hidup itu sendiri. Di dalam budaya Jawa, ketenangan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan sekedar meditasi atau berdiam diri. Ia adalah sebuah jalan hidup, sebuah cara untuk menata hati, pikiran, dan tindakan, agar semuanya berharmoni dengan alam dan kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Ketenangan ini tidak ditemukan di luar, tetapi dalam. Ia berakar dalam ajaran-ajaran yang telah diteruskan oleh para leluhur, namun seringkali tersingkir oleh zaman yang terus berubah. Di video ini, kita akan menyelami lebih dalam rahasia ketenangan leluhur Jawa yang kini hilang. Mengapa ketenangan ini begitu berharga, dan mengapa kita seolah tidak mampu merasakannya dalam kehidupan modern kita? Apa yang menyebabkan ajaran-ajaran ini terlupakan, dan bagaimana kita bisa mulai menerapkannya kembali dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menemukan kedamaian sejati yang kita cari? Bersiaplah untuk mengungkap sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan kedalaman makna dan kebijaksanaan. Sebuah rahasia yang telah lama terkubur, namun kini siap untuk dihidupkan kembali. Untuk memahami rahasia ketenangan yang dimiliki oleh leluhur Jawa, kita harus menyelami sejarah dan filosofi yang mendasarinya. Ini bukan hanya sekedar warisan budaya atau praktik spiritual, tetapi sebuah pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Di balik ketenangan yang tampak sederhana itu, tersembunyi lapisan-lapisan pemikiran dan kebijaksanaan yang jauh lebih dalam. Pada zaman dahulu, sebelum kemajuan modern mengalihkan perhatian kita, orang-orang Jawa memiliki pandangan hidup yang sangat selaras dengan alam. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung dalam suatu jaringan energi yang lebih besar. Dari gunung yang menjulang tinggi hingga samudra yang luas, dari pohon besar hingga hewan-hewan kecil, semuanya saling terkait dan memiliki peran penting dalam keseimbangan alam semesta. Dalam tradisi Jawa, ada konsep yang sangat penting, mangertos, yang berarti untuk memahami dan meresapi esensi dari segala sesuatu. Ketenangan bukanlah tujuan yang bisa dicapai dengan cara yang instan, tetapi sebuah proses perjalanan batin yang mendalam. Para leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan entitas yang terpisah darinya. Oleh karena itu, ketenangan sejati hanya bisa dicapai ketika seseorang mampu menyatu dengan alam dan memahami hukum-hukum alam yang bekerja dalam diri mereka. Salah satu ajaran yang paling mendalam dalam budaya Jawa adalah konsep rasa, perasaan atau intuisi batin yang mendalam yang memungkinkan seseorang untuk merasakan apa yang tak tampak oleh indera fisik. Rasa ini menjadi pemandu dalam mencari ketenangan, karena ia menghubungkan manusia dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Dalam keadaan rasa yang murni, seseorang dapat merasakan kedamaian yang melampaui pemahaman logika, sebuah kedamaian yang bukan hanya berasal dari pikiran, tetapi juga dari hati dan jiwa. Namun, seiring dengan perubahan zaman, banyak dari ajaran ini yang mulai hilang atau terdistorsi. Peradaban modern dengan segala kecanggihannya membawa serta kebisingan mental yang mengguncangkan ketenangan batin. Hal ini membuat banyak orang terjebak dalam dunia material dan melupakan cara-cara untuk mencapai keseimbangan batin yang telah diwariskan oleh leluhur. Leluhur Jawa sangat menghargai konsep lempung, yang secara harfiah berarti tanah liat, tetapi secara filosofis mengacu pada kondisi jiwa yang tenang, tidak terpengaruh oleh amarah atau kegelisahan. Namun, tanah liat ini mudah terpecah dan berubah bentuk jika tidak dijaga dengan benar. Demikian pula dengan ketenangan jiwa. Ia bisa dengan mudah terdistorsi oleh dorongan emosi atau kecemasan yang datang tanpa henti.
Ajaran leluhur mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan membentuk lempung ini dengan penuh perhatian dan kasih. Apakah kita, sebagai generasi penerus, mampu untuk menggali kembali dan memahami filosofi-filosofi ini? Mengapa ajaran-ajaran luhur ini menjadi terlupakan di tengah-tengah dunia yang terus berputar tanpa henti? Seiring berjalannya waktu, banyak pengetahuan ini tergerus oleh modernisasi, tetapi beberapa ajaran tetap hidup dalam bentuk yang lebih halus, tersembunyi dalam cerita rakyat, ritual, dan praktik harian yang mungkin kita tidak sadari. Dalam pencarian kita akan ketenangan, penting untuk menyadari bahwa kita tidak hanya mengejar sesuatu yang hilang, tetapi juga menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri, sesuatu yang sudah ada sejak zaman leluhur. Leluhur Jawa tidak pernah berbicara tentang ketenangan sebagai sesuatu yang dramatis. Tidak ada pertunjukan spiritual, tidak ada deklarasi besar. Ketenangan justru lahir dari sesuatu yang sangat sunyi, cara mereka memandang hidup. Ada satu prinsip yang diam-diam menjadi fondasi. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanya singgah untuk minum. Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung getaran kesadaran yang dalam. Jika hidup hanyalah persinggahan, lalu mengapa manusia modern hidup seolah-olah ia pemilik segalanya? Disinilah akar kegelisahan bermula. Leluhur Jawa memahami bahwa keterikatan berlebihan adalah sumber keguncangan. Bukan berarti mereka tidak bekerja keras. Mereka bertani, berdagang, membangun keluarga. Namun di balik semua aktivitas itu, ada jarak batin. Mereka berusaha tanpa menggantungkan jiwa pada hasil. Mereka menanam tanpa memaksa panen. Mereka berjalan tanpa memaksa jalan tunduk pada kehendaknya. Ketenangan bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka tidak melawan takdir dengan ego. Konsep ini sangat dekat dengan sikap nrimo ing pandum, menerima bagian hidup dengan kelapangan hati. Banyak orang salah paham. Mereka mengira nrimo berarti pasrah tanpa usaha, padahal bukan itu maknanya. Nrimo adalah menerima hasil setelah usaha maksimal, bukan menyerah sebelum berjuang. Bayangkan sungai yang mengalir. Ia tidak menolak batu. Ia tidak marah pada tikungan. Ia tidak berhenti karena ada pohon tumbang. Ia mengalir, menyesuaikan diri, dan tetap menuju lautan. Itulah gambaran batin leluhur Jawa. Mengapa hari ini kita kehilangan itu? Karena kita hidup dalam budaya perbandingan. Media sosial membuat kita membandingkan pencapaian, status, bahkan kebahagiaan. Kita tidak lagi hidup sesuai takaran jiwa kita, tetapi sesuai standar yang ditentukan dunia luar. Akibatnya, hati selalu merasa kurang, dan hati yang merasa kurang tidak akan pernah tenang. Leluhur Jawa melatih ketenangan melalui pengendalian diri yang halus. Mereka menjaga ucapan, mereka menata emosi, mereka menghindari pamer keberhasilan. Mereka sadar bahwa energi batin bocor melalui kesombongan dan kemarahan. Ada satu ajaran yang jarang dibahas, eling lan waspodo, ingat dan waspada. Ingat kepada yang maha mengatur, waspada terhadap hawa nafsu diri sendiri. Ini bukan sekedar nasihat moral, ini adalah teknik menjaga kestabilan batin. Ketika seseorang terus ingat bahwa dirinya tidak berdiri sendiri, ada kekuatan yang mengawasi dan mengatur, maka hatinya tidak mudah panik. Ketika seseorang waspada terhadap dorongan egonya, ia tidak mudah tersulit. Inilah fondasi ketenangan yang hilang hari ini, kesadaran akan batas diri. Modernitas mengajarkan kita untuk menjadi apa saja yang kita mau. Leluhur Jawa mengajarkan, kenali siapa dirimu, dan jangan melampaui kadar yang telah ditetapkan. Bukan membatasi potensi, tetapi menjaga keseimbangan. Dan di balik semua itu, ada satu elemen yang sering tidak terlihat, keheningan batin. Leluhur Jawa tidak selalu bermeditasi dalam arti formal, tetapi mereka memiliki ruang sunyi dalam hidupnya. Duduk di serambi saat senja, menatap sawah, mendengar angin di antara daun. Keheningan itu bukan kemalasan, itu adalah proses mengendapkan gelombang pikiran. Hari ini kita takut sunyi. Kita mengisi setiap jeda dengan suara, padahal justru dalam sunyi itulah rasa menjadi jernih. Namun ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ketenangan leluhur hanya soal budaya? Atau ada rahasia yang lebih tersembunyi,
sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tradisi luar? Karena jika kita menggali lebih jauh, kita akan menemukan bahwa ketenangan itu bukan hanya sikap hidup, tetapi sebuah keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Dan di sanalah rahasia yang sebenarnya mulai terbuka. Jika kita berhenti pada nerimo, eling, dan pengendalian diri, kita baru menyentuh permukaannya. Itu fondasi. Tetapi leluhur Jawa menyimpan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak diajarkan secara terbuka, hanya diwariskan melalui laku. Ketenangan sejati bukan sekedar sikap menerima, ia adalah hasil dari penaklukan diri. Dalam ajaran batin Jawa, dikenal satu proses yang disebut ngendaleni hawa nafsu, mengendalikan dorongan paling liar dalam diri manusia. Bukan membunuhnya, bukan menekannya sampai hilang, tetapi mengenalinya, memahaminya, lalu menempatkannya di bawah kesadaran. Karena sesungguhnya, yang membuat manusia gelisah bukan keadaan luar, tetapi nafsu yang tidak terkendali di dalam. Keinginan untuk diakui, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk selalu menang, keinginan untuk terlihat lebih tinggi dari orang lain. Leluhur Jawa sangat peka terhadap ini. Mereka tahu, semakin besar ego seseorang, semakin rapuh ketenangannya. Maka mereka melatih diri melalui laku sederhana, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan, tidak menjawab dengan kemarahan, tidak membalas dengan kesombongan. Disinilah muncul paradoks yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira ketenangan berarti tidak punya ambisi. Padahal justru orang yang paling tenang adalah mereka yang paling kuat secara batin. Mereka tidak mudah goyah, karena pusat kendali ada di dalam, bukan di luar. Dalam dunia batin Jawa, ada istilah manunggaling rasa. Ini sering disalahartikan sebagai sesuatu yang mistis dan sulit dipahami. Padahal maknanya sangat dalam dan sederhana, menyatunya kesadaran manusia dengan kehendak yang maha mengatur. Bukan menyatu dalam arti menjadi Tuhan, itu keliru, tetapi menyatu dalam arti selaras, tidak memberontak terhadap ketetapan hidup, tidak memaksakan ego di atas kehendak yang lebih besar. Di titik ini, ketenangan bukan lagi usaha, ia menjadi keadaan alami. Mengapa hari ini sulit sekali mencapai keadaan itu? Karena kita hidup dalam peradaban yang mengagumkan kebisingan. Segala sesuatu harus cepat, harus terlihat, harus diakui. Kita dilatih untuk mengejar validasi, bukan kedalaman. Padahal leluhur Jawa melatih kebalikan dari itu, menghilang dalam keramaian, tidak menonjolkan diri, menjaga batin tetap rendah hati. Mereka percaya, semakin seseorang menuntut pengakuan, semakin ia jauh dari ketenangan. Ada juga mitos bahwa ketenangan leluhur Jawa berasal dari ritual-ritual rumit atau praktik supranatural. Ini sebagian besar salah paham. Ritual hanyalah simbol, yang utama adalah pembentukan batin. Tanpa pengendalian diri, ritual hanyalah pertunjukan. Tanpa keikhlasan, doa hanyalah suara. Tanpa kesadaran, laku hanyalah gerakan kosong. Ketenangan sejati lahir ketika hati bersih dari dendam, pikiran bersih dari iri, dan jiwa bersandar penuh pada kekuasaan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dan ada satu rahasia lagi yang jarang dibicarakan. Leluhur Jawa tidak mencari ketenangan untuk merasa damai saja. Mereka mencari ketenangan untuk memperjelas rasa. Karena dalam batin yang tenang, intuisi menjadi tajam, keputusan menjadi jernih, hati menjadi ringan. Orang yang gelisah mudah salah langkah. Orang yang tenang jarang tergelincir. Maka ketenangan bukan tujuan akhir. Ia adalah alat untuk melihat hidup dengan benar. Dan jika kita jujur pada diri sendiri, mungkin yang hilang hari ini bukan tradisinya, bukan budayanya, tetapi disiplin batin yang dulu dijaga dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana ketenangan itu, tetapi apakah kita siap menanggung konsekuensi untuk mendapatkannya kembali? Karena jalan ini tidak instan, tidak viral, tidak populer, ia sunyi, dan hanya yang berani menghadapi dirinya sendiri yang mampu berjalan di dalamnya. Sekarang kita sampai pada satu kesadaran yang mungkin tidak nyaman, namun membebaskan. Ketenangan leluhur Jawa sebenarnya tidak pernah hilang. Yang hilang adalah kesungguhan kita untuk menjaganya. Leluhur kita hidup dalam kesederhanaan, tetapi bukan karena mereka tidak mampu mengejar dunia. Mereka memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Mereka bekerja, berjuang, membangun keluarga,
menghadapi kehilangan, namun pusat batin mereka tetap tertandap pada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar materi dan pengakuan. Mereka memahami satu hukum yang hari ini sering kita lupakan. Semakin seseorang menguasai dirinya, semakin ia tidak dikuasai dunia. Ketenangan bukan hadiah, ia hasil dari disiplin batin. Ia bukan teknik cepat, ia proses panjang. Ia bukan pencitraan, ia pembentukan jiwa. Hari ini, kita hidup dalam zaman yang membuat kegelisahan terasa normal, cemas dianggap wajar, marah dianggap ekspresi, pamer dianggap motivasi. Padahal perlahan, semua itu mengikis ketenangan yang seharusnya menjadi fondasi hidup. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara mendapatkan ketenangan seperti leluhur, tetapi apakah kita siap melepaskan ego, validasi, dan keterikatan yang membuat kita gelisah? Karena rahasia itu sudah jelas. Eling, waspada, kendalikan diri, bersandar pada Yang Maha Mengatur, berusaha tanpa sombong, menerima tanpa lemah, tenang tanpa pasif. Jika kita mampu mempraktikkan itu, maka di tengah kota yang ramai, di tengah tekanan pekerjaan, di tengah ujian hidup, kita tetap bisa memiliki batin yang teduh. Dan mungkin justru di zaman paling bising inilah ketenangan sejati menjadi cahaya yang paling langka. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dalam hidup Anda hari ini, apa yang sebenarnya paling mengganggu ketenangan batin Anda? Renungkan itu, karena disitulah pintu perjalanan ini dimulai. Jika Anda merasa video ini membuka sudut pandang baru, tuliskan di komentar, "Saya ingin kembali tenang." Dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang kehilangan arah. Karena mungkin kita tidak bisa mengubah dunia yang bising, tetapi kita bisa membangun jiwa yang tidak ikut berisik.